Gue jadi mewek gue. Baik banget. Makanya rezekinya dia bagus banget gitu loh buat seorang Raffi. Ini bersejarah bagi aku mungkin, bagi Raffi juga mungkin ya kan gitu loh. Dan ada fotonya pun juga. Real. Oke, jadi kita bakal lelang. Buat kru khususnya ya gitu kan. Karena aku lihat Mas di grup Imarido, aku kan ada di Imarido sama Mas Nanda Persada, lihat di grup. Ini yang terdampak COVID buat Anda penyaluran dana, nggak bisa makan, gitu. jual radio, jual handphone, nggak bisa show. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah kita semua gitu kan. Siapa tahu ini didengar suara oleh Raffi Ahmad, dibeli sama dia. Ya kita kan nggak tahu juga, Vi. Ini bekas kamu loh ini gitu kan gitu loh. Hai Freezer, selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga negara Republik Indonesia ini segera bebas dari pandemi ini. Gue sekarang mau studio podcast, tapi gue mau make sure wajah gue harus benar-benar clean. Karena walaupun kita cowok, wajah juga harus bebas kusam. Yuk, ikutin gue cuci muka. Untuk wajah bebas kusam, gue selalu pakai rangkaian face care dari Scarlett Whitening. Pertama, gue pakai facial wash dari Scarlett. Ini bagus banget karena mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera yang berguna untuk melembabkan dan mencerahkan wajah. Next step, gue pakai Brightly Essence Toner, produk terbarunya dari Scarlett. Ini bagus banget karena mengandung vitamin C, glutathione, jeju propolis extract, allantoin, dan grape water yang mampu meningkatkan produksi kolagen, menyegarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan kulit, serta membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal. And don't forget to use serum and cream ya. Gue pakai Brightly Ever After Serum. Ini bagus banget karena mengandung lavender water, vitamin C, phyto whitening, niacinamide, dan glutathione yang berfungsi mencerahkan dan melembabkan wajah, serta menyamarkan bekas jerawat dan menangkal radikal bebas. Biar makin glowing, jangan lupa pakai Glow Tinting Serum Scarlettnya ya. And last but not least, cream. Ini ada dua macam, yang day dan night. Karena gue pakai siang hari sebelum beraktivitas, gue pakai yang day. Yang gue suka dari krimnya ini sudah mengandung UV protection, sehingga aman banget digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Kalian nggak perlu khawatir, semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah BPOM dan sudah teruji klinis bebas merkuri dan hidroquinone. Jadi udah pasti 100% aman. Dan harga satuannya cuma Rp75.000 aja. Awas, jangan beli yang palsu. Yang aslinya, cek kolom deskripsi gue. And now, gue mau ganti baju, siap-siap dulu. Let's go studio podcast. Hai Freezer, gue dari studio podcast. Tadi habis cuci muka, biasa pakai Scarlett Whitening. Karena gue memang harus selalu fresh muka gue. Apalagi yang bintang tamu gue kali ini adalah dia manajer artis papan atas di Indonesia. Dan dia temen gue waktu zaman gue masih kerja di TV. Dia juga produser lagu juga, terus komposer juga, sutradara juga. Langsung kita ngobrol, Mas Deddy Nur. Hai. Halo. Udah lama banget kita nggak ketemu. Waduh. Thank you Mas Deddy. Akhirnya bisa silaturahmi lagi ke podcast aku nih. Luar biasa loh. Luar biasa. Aku yang luar biasa ngelihat kamu. Waduh, gila. Pers. Dulu nih temen berantem. Bener. Ya. Jadi kita zaman ego zaman dulu ya. Ego. Sampai kemarin pun juga kita ego juga. Gitu kan. Kemarin pun juga tetap ya gitu. Gue bilang, ini kapan berubahnya ya gitu, masih nego gitu kan. Iya, gitu. jadi Mas Deddy Nur ini gue harus tahu dulu dia adalah zaman gue kerja di TV, dia manajer artis Raffi Ahmad, Laudya Chintya Bella, artis besar ya. Dimas Beck, Astrid Tiar, jadi Gading Martin. Gading Martin, nego sama dia tuh terkenal kalau kita orang TV tuh, pokoknya kalau ada nama Mas Deddy Nur, ini pasti susah banget deh bakal negonya. Enggak, bohong, itu dusta. Nggak boleh gosip, nggak boleh. Aduh. Oke, kita mau kasih tahu juga, aku sama Mas Deddy kita berdua udah swab, aku juga udah vaksin 2 kali. Ya, aku juga, terus juga sudah. Ini karena kepentingan ini juga kita tetap maskeran, gitu loh. Mas Deddy apa kabar sih, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau di bahasanya kamu puji Tuhan ya. Kalau di saya dia alhamdulillah. Gitu Lagi kan. sibuk apa sekarang?
Sekarang ini ada beberapa project yang istilahnya kebetulan aku sebagai produce ya kan untuk ada beberapa single ya kan. Kebetulan juga saya produsnya, saya juga untuk mengerjakan untuk penata musiknya juga gitu kan. Dan kebetulan juga yang bernyanyi ini juga artis-artis baru gitu loh. Jadi Mas Dedi ini adalah pencipta lagu yang ini kan namanya cinta. Ini kan namanya cinta. Jadi gini, gini ya. Jadi kebetulan kebetulan saya melurus itu lagu emang lagu saya. Ya, lagu aku. Jadi songwriter itu punya saya sebenarnya. Pengalaman Mas Dedi juga. Ya kan. Tapi saya bekerja sama dengan Tengku Syafiq untuk membuat lirik. Dari lagu itu, ya kan? Karena kebetulan waktu itu Tengku Syafiq itu sebagai di manajemen saya, namanya dia saya yang angkat. Nggak usah deh pakai nama gua, gitu kan? Gitu. Jadi aku orang yang di belakang layar sebenarnya. Jadi tapi sekarang menyesal nama gua nggak ada, gitu kan? Karena lagu itu meledak, ya kan? Tapi ya sudahlah, gitu kan? Mau diapain lagi, gitu. Betul. Dan Mas Dedi juga sutradara untuk lagu-lagunya Chrisye, Ruth Sahanaya, Grace Fredly. Video klip. Yofi Nuno. Terus Audi juga banyak banget. Dari tahun berapa Mas Dedi berkarir di dunia di belakang layar dunia entertainment makanya? Kalau mau dibilang berapa lama, saya itu di tahun 93, 94. Buset, aku baru awal lahir masih Aku masih berondong. Jadi aku masih lulus SMA ya kan, gitu loh. Aku juga nyari duit sendiri gimana sih gitu ya gitu. Jadi akhirnya dulu saya juga pernah yang sebenarnya juga menjadi seorang produser atau sebagai sutradara juga nggak langsung sih. Dulunya saya tuh juga jadi asisten Rizal Mantovani, ya kan, Richard Buntario, terus juga ada Alfani gitu kan. Itu zamannya tuh ya orang bikin video klip ya gitu ya. Ya kamera cut. Wah, tisu mana? Itu saya tuh ngelapin keringetnya Mas Katon, terus siapa itu artis-artis yang dulu yang kita garap video klip. Dari situ dulu saya awalnya. Jadi jangan melihat seorang Deddy Nur tuh yang udah wah gimana gitu. Enggak, saya emang perjalanan saya tuh memang belajar sih sebenarnya. Dari situ saya belajar bagaimana menata kamera, bagaimana menstylish, bagaimana mendengarkan musik, disitulah bagaimana saya juga untuk bisa menemukan talent. Saya banyak belajar di situ. Itulah yang istilahnya gift dari Tuhan. Kelebihannya ya feeling sih gitu. Kalau jadi manajer artis dari tahun berapa Mas Dedi? Kalau manajer artis itu sebenarnya sebelum itu pun juga saya udah manajer sih sebenarnya. Dulu belum ada manajer. Artis yang saya ini tuh Anjas Mara. Anjas Mara artisnya Mas Dedi? Iya. Saya iniin juga. Sarah Sechan. Oh, Sarah Sechan. Ya. Kebetulan dia sepupunya Anjas Mara, saya ketemu di depan pintu dia lagi berantem sama cowoknya. Ini siapa sih kok berantem cewek gitu kan di rumah Anjas waktu itu kan gitu loh. Gue tanya siapa tuh Jas? Sepupu gue gitu loh. Di sini gue minta fotonya. Langsung besoknya cover untuk majalah gadis. Wow, tahun berapa itu Mas? Aduh, tahun berapa itu ya? 92-an, 93 lah gitu kan gitu. Itu langsung dan rebutan itu majalah Femina dan gadis itu rebutan untuk mengcover seorang Sarah Sechan. Nah, akhirnya di situ yang benar-benar saya profesional itu adalah di tahun 2000 adalah Astrid Tiar. Itu artis saya pertama. Terus ada Gading, terus ada Zumi Zola. Gading pas pacaran sama Astrid berarti waktu itu ya? Iya benar. Jadi pacaran sama Astrid dan kebetulan dia bukan artis ya dan nggak mau jadi artis dulu. Saya yang maksa sama Astrid tuh untuk jadi artis gitu loh, ya kan. Akhirnya sinetron pertama itu adalah Kisah Sedih di Hari Minggu, Marsyanda. Jadi kakaknya Marsyanda. Iya. Itu. Itu dari Mas Dedi pertama kali sinetron. Pertama dia. Martin muncul. Iya. Walaupun dia seorang anaknya aktor besar, tetap
seorang Deddy Nur yang mengorbitkan pertama kali. Alhamdulillah. Ya. Ya terus Zumi Zola juga, ya Zumi, kan. Terus ada Adri Danu insert. Ada Nuat Maja. Ya, gitu kan. Sampai sekarang insert dia gitu loh. Walaupun udah nggak sama aku, ya kan. Terus Kiki Rizky, terus Tommy Kurniawan, Adi Firansyah, almarhum, ya kan. Gitu. Ya banyak lah. Dan yang aku zaman kerja di TV, nego Mas Deddy tuh seringnya waktu itu pas zaman pakai Raffi Ahmad, Raffi Bella, ya, sama Dimas. Iya, ya, pokoknya gitu. Dan aku tahu jadi perjalanannya seorang Raffi zaman kita di Trans itu ngundang dia masih sama Mas Deddy nego di Extravaganza ABG. Iya, dulu ABG. Ya, kan? Aku juga sempat nonton Mas Deddy di vlognya Rans Entertainment waktu itu yang Raffi datang ke rumahnya Mas Deddy. Oh iya, benar-benar. Aku sempat terharu loh lihat dengan perjalanannya seorang Deddy Nur memanajerin Raffi Ahmad. Sebenarnya apa sih yang membuat Mas Deddy waktu itu yakin kalau seorang Raffi Ahmad itu dulu masih, kalau Mas Raffi cerita waktu itu honornya masih 500.000 dipegang sama Mas Deddy Nur, terus nggak tahu, kamu tahu berapa? Extravaganza berapa? Aku boleh buka di sini. Pokoknya zaman dulu memang nego masih harganya jauh dari sekarang, jauh banget. Terus katanya zaman dipegang Mas Deddy dari 500.000 sinetronnya langsung 8 juta katanya. Kata Raffi itu di ya alhamdulillah. Nggak, gimana sih kacamata Mas Deddy seorang Deddy Nur bisa memanajerin seorang Raffi Ahmad, Laudia Sinta Bella yang benar-benar dari nol bisa jadi sebesar sekarang. Mungkin kita lebih ke Raffi dulu kali. Iya, oke. Sebenarnya lebih ke feeling ya. Feeling. Dan dulu pun juga orang tuh, gue sampai merinding tuh kan. Jadi gini, orang tuh banyak nggak aware dengan Raffi Ahmad, siapa dia gitu kan. I don't know, dia tuh dulu kurus, kuncung-kring, tata ini manyun apa segala gitu kan gitu loh. Cuma saya meyakinkan dia gitu kan. Terus juga dengan semangatnya dia juga seorang workaholic ya kan gitu, pekerja keras. Sebenarnya apa ya, takdir sih. Bagaimanapun juga kita balik lagi takdir seseorang gitu. Terus juga apa namanya, meyakinkan dia sampai dia pernah bilang sama saya, gue pengen jadi aktor besar seperti Deddy Mizwar, seperti Didi Rihadi, bener ya. Itu terus gue bilang, lo presenter deh. Enggak, gue nggak mau jadi presenter, gue nggak bisa. Lu presenter, ya kan. Akhirnya gue masukin ke Dahsyat awal pertama. Sebelumnya sih sebagai bintang-bintang tamu dulu ya gitu loh, ya kan. Tapi kebetulan ada acara yang reguler, ya udah aku masukin ke Dahsyat gitu kan, gitu. Disitulah seorang Raffi ya kan menjadi seorang bintang itu, ya memulai itu dari situ gitu loh. Tadinya nggak mau, asli itu tidak mau dia. Di bidang host dia nggak mau, hanya mau sinetron tok. Semua sinetron gitu loh. Tapi saya meyakinkan dia sampai saya hampir berbulan-bulan gitu ya, bangunin dia pagi ya kan. Dengan Dahsyat. Emang dia nggak bisa bangun pagi? Nggak bisa. Oke. Ya, kalau saya nggak bisa, kebetulan asisten saya suruh jemput. Mira ya waktu itu ya? Ada Mira, ada Ade, ada Keket gitu kan, Budi namanya. Terus mereka bergantian untuk iniin. Jadi ya udah kita ketemuan di RCTI aja atau gimana gitu kan. Itu hampir tiap hari untuk meyakinkan Raffi gitu loh untuk menjadi seorang presenter gitu kan. Gitu. Tapi kalau dari kacamata Mas Deddy, Raffi ini emang lebih cocok jadi presenter daripada artis sinetron? Iya. Atau gimana? Iya. Kenapa? Dia tuh seperti popcorn. Bagi aku, saya selalu bilang, lu tuh kayak popcorn. Popcorn dutak itu, terus bawelnya, apanya gitu kan, itu nggak bisa diem, petatil lah. Oke, nah petakilan. itu. Nah, sampai detik ini pun juga nggak, seorang Raffi Ahmad nggak mungkin. Dia tidak petatilan dan tidak mungkin dia tidak sehari nggak kerja, itu iris kuping gue. Dia orang yang workaholic, maka aku salut banget gitu. Selalu saya bilang jaga kesehatan, ya kan, buat kamu. Terakhir pun juga teleponan apa segala, jaga kesehatan apa segala gitu kan. Itu doang sih. Tapi gue penasaran nih, mungkin juga buat teman-teman penonton gue yang orang di belakang layar, seorang Mas Deddy Nur kok bisa naikin harga artis dari 500.000 jadi 8 juta? Itu kan which is hampir 16 kali lipat kan. Apa yang buat Mas Deddy tuh yakin anak gue nih pasti bisa dapat harga segini? Dari kacamata manajer. Kalau dari kacamata, karena gue kan memaintain. Oke.
segala sesuatu ini misalnya gelas, ini packagingnya harus bagus. Bagaimana caranya ini harus bagus kita jual untuk kita jual gitu kan. Setidaknya packaging dulu. Ya itulah kita harus punya modal dulu. Jadi di mau packagingin Raffi, iya, kita make over semua. Kita make over semua. Kita dari bajunya, dari apa semuanya itu kita harus packagingnya harus ini harus kelihatan menarik. Itu sih sebenarnya. Kalau packaging itu pakai budgetnya Mas Dedi atau gimana? Kan dulu kan Raffi waktu pas awal dipegang Mas Dedi, aku tahu belum sekaya sekarang kan. Gimana tuh? Ya budget ya pasti dari kita lah ya gitu kan, jujur-jujuran aja gitu loh. Bukan Raffi atas Mas Dedi. Ya sekarang gini 20% udah dipotong asisten. Belum memaintain di mereka, belum memaintain mengentertain orang-orang sekitar ya kan. Gitu itu kan harus kita entertain ya. Kebetulan pun juga emang Allah itu sayang sama aku dikasih side job yang lain juga sebagai sutradara dan itu beriringan semua. Jadi nggak kepikiran untuk ya udah yuk ini apa segala mau apa gitu kan. Udah itu aja sih gitu. Jadi tidak berpikiran nanti hitung-hitungan apa enggak. Saya tidak pernah untuk hitung-hitung sama anak. Sama anak ya, saya tidak pernah. Kalau sama orang lain mungkin iya. Tapi kalau sama anak, karena kita menganggap mereka tuh udah anak sendiri. Gitu loh. Itu. Wow, luar biasa. Tapi aku juga inget deh zaman-zaman waktu di Trans itu Mas Dedi itu kalau nggak salah yang mengawinkan antara Raffi sama Olga di Bangsa Abdi, terus akhirnya bisa se-booming itu sama almarhum kan? Tuh, ya benar. Jadi dulu pun Olga sebagai teman-teman ya gitu yang datang cuman itu benar dan aku ingat zaman di Extra ABG dan aku masih ingat nama honornya cuma aku nggak boleh sebut honor Olga dulu masih berapa, Raffi itu masih jauh di atas. Jadi emang saya minta ke Mas Mayo produser Mas Mayo sama satu lagi Mbak Teni Mbak siapa gitu loh, Mbak Elis ya. Bukan ada Mbak siapa gitu dulu terus pindah ke Trans 7 juga dia. Nah, saya mengemis. Jujur saya mengemis mohon dong ini anak nih punya potensi luar biasa. Bikinin jadi Aming deh, Amingnya di Extravaganza. Aku sampai bilang begitu. Di Extravaganza yang dewasanya kan ada Aming kan? Betul, iya. Nah, ini bikin Amingnya gitu loh. Ini anak luar biasa punya potensi dan anak ini juga mau. Dan akhirnya gue kawinin, bener itu gue kawin dengan Raffi. Sampai detik terakhir dia meninggal pun kan akhirnya dia memang menyatu. Dapat banget dan ya alhamdulillah gitu loh. Ya istilahnya membuka rezeki orang, membuka kesempatan orang itu kan luar biasa gitu loh. Jadi kalau nggak salah itu sebelum dengan manajernya Mbak Vera. Iya, sebelum Mbak Vera. Dia belum ada manajer. Belum ada manajer. Jadi aku ingat zaman itu almarhum kalau ngambil duit aja masih ke kasir, masih ke rekening, masih kontak. Iya, itu. Tapi nggak lama setelah itu sama Mbak Vera gitu loh. Langsung boom deh itu akhirnya di Dahsyat bareng. Ya, Dahsyat juga. Itu pun juga saya juga yang minta. Kenapa nggak pakai Olga gitu loh. Dengan penuh pertimbangan ya. Jadi gini, gue nggak mau maksa, tapi gue memberikan sesuatu yang istilah ide, ya kan, ide apapun gitu loh, ya kan. Ya namanya kan saya juga sebagai sutradara kan orang yang di belakang layar juga penuh dengan kreativitas gitu kan, ide gitu loh. Apa sih yang membuat Mas Dedi bisa yakin dan rata-rata apa yang dipilihnya Mas Dedi itu benar gitu? Nggak bisa diceritain kenapa feelingnya itu benar? Feeling aja. Feeling. Enggak tahu, mungkin karena aku punya sixth sense kali ya. Oh, Mas Dedi punya sixth sense? Iya, sixth sense bukan melihat. Sixth sense aura bintang. Iya, melihat itu gitu loh. Jadi ini akan jadi, ini akan begini. Dan aku tahu, ini gue loh nggak akan lama sama gue, gitu, tahu. Gitu loh. Walaupun nggak aku pegang, lo jadi, itu akan jadi walaupun sama orang lain gitu loh. Jadi nggak tahu, memang apa ya, udah dari sananya kali ya, yang udah nggak ngerti ya, bawaan seorang kan beda-beda ya. Karena setiap manusia itu kan dikasih Tuhan punya gift, punya kelebihan. Mungkin kelebihan aku itu feeling, dari lagu, dari materi, dari apa, dari kita mau syuting video klip, dari ngedandanin orang, dari apa, itu pakai feeling aku. Saya kesini aja juga aku pakai feeling. Gue kalau nggak ini gue nggak mau.
Iya, yang aku karena Mas Dedi kita udah kenal lama zaman. Karena ya itu tadi gitu kan, bukannya aku mau belagu apa gimana, enggak, aku pakai feeling gitu loh. Pasti ada something, sesuatu nanti di Blitz ini gitu kan. Buktinya apa? Tiba-tiba setelah kita ngobrol, gue ada ide. Oh iya. Iya kan? Ini Mas Dedi ada ide, ini benar-benar. Ada ide kan, iya. gitu kan. Jadi, nah, kita baru ngobrol di belakang sebelum ini. Jadi gini Mas Dedi, kita kan yang ngobrol tentang orang di belakang layar teman-teman kita kan. Banyak yang terdampak COVID gara-gara pandemi ini kan. Teman Mas Dedi ada nggak yang kayak kru-kru yang sampai nggak bisa makan, jual apa? Sebenarnya banyak kayak begitu ya, gitu loh. Jadi saya pun juga merasa terpanggil, karena kan kita juga sama ya, semua berdampak semua, bukan aku aja, bukan kamu doang, semua. Cuman saya punya sesuatu yang istilah bisa berbagi yang sesuai dengan kemampuan aku, ya kan. Ini kebetulan aku ada baju yang pernah saya beli, ya kan, di tahun 2005, ya. Baju ini 2005 apa 2006. Baju ini dipakai oleh seorang Raffi Ahmad untuk acara Gadis Sampul. Oh, Raffi jadi apa waktu itu, pengisi acara? Pengisi acara. Gadis Sampul. Dan kebetulan dia menjadi pangeran gitu loh di situ. Itu 2005 tuh Raffi masih belum terkenal. Belum. Iya. Nah, belum. Ini bajunya batik yang saya beli dari desainer Mas Edward Huta Barat, ya kan, untuk keperluan di malam final itu. Desainer gitu kan. papan atas berapa harganya di zaman? Ini udah nama desainernya udah papan atas, pasti bajunya ini bakal di tahun 2005 berapa harganya, gue kepo nih. Gini, kalau aku bukan masalah harganya atau gimana ya, tapi masalah prestisnya sih sebenarnya gitu Kak. Dan juga Mas Edonya juga kan belum ini juga ya gitu loh. Ya masih inilah gitu loh. Karir. Masih walaupun sudah mancanegara ya, tapi memang aku suka banget dengan karya ciptanya dia gitu kan, dengan batiknya, karena saya pencinta batik. Gitu. Jadi saya beli itu, kebetulan emang temanya batik, ya kan. Di situ pengisi acara ada Afgan, ada BCL, ada Indra Bekti. Di situ ada MC-nya kalau nggak salah. Nanti kita lampirin fotonya nih, ada di ya, sini. Tuh kan, ada kan. Benar, muka dengan muka pektai semua di belakang panggung. Ya kan? Nah, baju ini akan saya sumbangkan gitu loh di Blitz ini untuk dilelang. Dilelang, Ya. Seru nih. Dilelang, jadi saya akan hibahkan ke sini, terserah nanti tolong salurkan amanah ini ke orang-orang yang membutuhkan. Kita akan salurkan untuk teman-teman kita orang di belakang layar terdampak pandemi ini. Pandemik ini. Ya. Pokoknya please mohon dibantu, didukung dengan cara beginilah kita bisa ngebantu dari belakang layar. Dan kebetulan jangan melihat dari apanya, tapi melihat dari memori sejarahnya. Iya, benar, setuju. Sejarahnya banget. Gitu loh. Ini benar-benar dipakai oleh seorang Raffi Ahmad yang belum terkenal seperti sekarang ya gitu. Tapi ya begitulah gitu loh. Jadi masih ada loh ini. Masih ada loh, simpen masih bagus. Udah 17 tahun ya berarti ya. 16-17 tahun, dan ini kalau siapa tahu orang yang beli bajunya siapa tahu bisa Sultan kayak Raffi Ahmad nantinya. Bisa jadi, amin. Mulan. Coba ditaruh bajunya mana? Coba mana. Ini dia. Ini bajunya. Ini bajunya Dara. Ini bajunya. Ini real ya, bener dipakai Raffi Ahmad ya. Jadi ada di fotonya ada tuh tadi, ini dipakai batik Mega Bendung. Karya dari desainer ternama Edward Huta Barat. Jadi kita bakal lelang buat teman-teman, buat fans-fansnya Raffi, boleh juga selain fansnya boleh siapapun pengen kecipratan biar auranya Raffi dapet. Jadi kita mau buka dari harga berapa nih Mas Dedi? Terserah aku, yang penting aku sudah menghibahkan ini, terserah dari pihak manajemen Blitz bagaimana nanti koordinasinya atau gimana, yang penting ini bersejarah bagi aku, mungkin bagi Raffi juga mungkin ya kan gitu loh, dan ada fotonya pun juga real ini bukan baju gue ini bukan. Dan ini juga bukan baju yang kemarin udah beli di apalah, enggak, ini benar, ini memang saya rawat. Kebetulan kemarin saya punya ide kenapa saya enggak berbagi
kebahagiaan buat teman-teman kita, buat kru khususnya ya gitu Karena kan. aku lihat Mas di grup Imarido, aku kan ada di Ya. grup sama Mas Nanda Persada, lihat di grup ini yang terdampak COVID buat Anda penyaluran dana, Nah, yang nggak bisa kayak makan, gitu. jual radio, jual handphone, nggak bisa show. Nah, makanya Mas Dedi luar biasa. mudah-mudahan ini akan menjadi berkah kita semua gitu kan. Siapa tahu ini didengar suara oleh Raffi Ahmad, dibeli sama dia. Ya, kita kan nggak tahu juga. Vi, ini bekas kamu loh ini gitu kan, gitu loh. Waktu Mungkin, gadis. Pan gimana enak kita tulis di Instagram bis nanti kita lelangnya ya. Iya benar. Nanti kita akan post di Instagram Dris Entertainment. Kira-kira kalian mau lelang dari berapa? Nanti startingnya dari berapa? Aku mau rundingan dulu sama Mas Dedi. Kita post Ya. nanti startingnya dari berapa. Nanti pemenangnya kurang lebih kita kasih waktu seminggu. Yang menang buat lelang kita langsung kirim produknya langsung ke tangan pemenangnya. Pemenangnya. Oke. Kalau misalnya dia di Jakarta, mungkin bisa menjadi bintang tamu ya. Oh bisa dong. Bintang Boleh tamu. jadi bintang Ide tamu lagi di loh Obris. gue. Oh, ide lagi loh. Nah, Mahal. berarti bayar lagi loh. Ayo bayar lagi loh. Ah iya. Ya. Oke benar-benar. Seorang talent ini koordinat Ex-koordinator TV. TV sama manajer hitung-hitungan lagi. gitu tetap. Seru. Sudah. Oh kita lanjut pembicaraan ini baju apa di sini aja dulu ya biar memancing orang buat beli. Iya, ini bagus banget, asli bagus Bener. banget. Ini pokoknya langsung nanti kita posting di Instagram Bris, langsung kalian komen berapa harga lelangnya, nanti pemenangnya langsung kita kirim. Ini produknya langsung, ini asli bekas bajunya baju bersejarah seorang Raffi Iya. Ahmad di acara pemilihan gadis sampul 2005. Dan bisa lihat di Instagramnya aku, ya kan, di _official_Dedi Nur. Di situ ada, kamu scroll ke bawah, itu ada aku upload baju itu. Luar biasa nih. Cus langsung komen juga di bawah nih, siapa yang mau langsung ke Instagram, langsung yang pemenangnya langsung kita kirim. Bukan kaleng-kaleng loh ini. Bukan kaleng-kaleng. Ini baju sultan loh. Baju Sultan. Gue sih kalau kayaknya orang yang beli ini bisa langsung siapa tahu ketularan kayak Amin, Raffi amin, Ahmad, amin. aura bintangnya atau sultannya langsung. Amin. Oke, Mas itu Den, siapa lagi? Kita ngobrol lagi mungkin bisa ceritain nggak sih Raffi Ahmad seorang zaman dulunya seorang Raffi Ahmad bisa sebesar sekarang, ada nggak cerita bersejarahnya di kacamata seorang Mas Dedi Nur yang nggak terlupakan? Banyak sih sebenarnya ya. Karena kita hampir 24 jam sih kita berkomunikasi, terus juga ketemunya juga gitu rutin ya kan. Jadi ya kayak anak lah ya gitu lah. Jadi bandel-bandelnya dia ya kan, terus juga marahnya dia, terus juga ceweknya siapa aja. Siapa aja sih ceweknya paling hardcore zaman dulu? Yang paling in memorial ya? Apa sih yang paling gak terlupakan dari seorang Dedi Nur? Hampir semuanya sih tahu sejarahnya, ya kan, gitu loh. Oke. Jadi ya itu tadi sampai Raffi sakit pun juga aku juga yang ini. Jadi udah kayak anak sih ya gitu loh. Apapun juga dia sakit, dia apa-apa, jadi aku juga tahu gitu loh. Sejelek-jeleknya Raffi berarti jelek di saya. Sebaik-baiknya Raffi berarti saya juga akan baik. Gitu loh. Apapun yang dia lakukan, seburuk-buruknya dia gitu loh, ya berarti aku harus menutupi semuanya gitu kan. Sebaik-baiknya dia, ya berarti aku harus men-share kebaikannya dia gitu loh. Sampai detik ini. Oke. Segitunya aku gitu loh. Kebaikan apa yang Mas Dedi Nur nggak lupa dari seorang Raffi Ahmad? Kebaikan hatinya. Hatinya Raffi itu bager, kalau bahasa Sunda tuh Yang paling baik yang nggak pernah kelupain? ya bager. Sebagai Ya udah. apa? Pernah sampai nolong orang sampai yang seperti apa gitu? Nih, Ada nggak? Raffi itu dia tidak pernah megang uang dari dulu. Oke. Dari dulu. Mungkin sampai sekarang kali ya. Gitu. Dia nggak tahu duitnya dia. Oke. Sampai detik ini pun. Jadi dia tuh nggak pernah untuk ngitung-ngitung apa segala gitu loh. Dia tuh cuman yang aku tahu dijatahin sama mamanya itu 1,5 juta dengan kredit card. Oke. Dulu belum ada ini, jadi kredit card. Jadi dia mau apa dia pakai kredit card gitu loh. Dan uang untuk ongkos apa segala juga dijatahin. Seorang Raffi Ahmad loh dulu, ya kan gitu. Itu, ya kan. Dan dia pun juga orang yang selalu orang yang tidak pernah tegaan sama orang. Ketiganya kayak gimana Mas? Pernah suatu hari gitu dia pernah turun cuma ngasih uang doang ke orang yang di pinggir jalan gitu kan. Gitu loh. Sebegitunya dia gitu loh.
Gue jadi mewek gue. Kita fun. Begitulah seorang Raffi gitu loh, yang apa ya, baik banget. Makanya rezekinya dia bagus banget gitu loh buat seorang Raffi. Penolong banget dia, apalagi kalau sudah sama keluarga, ya kan. Ya begitulah, karena saya tahu perjalanannya dia gitu. Jadi luar biasa, ya kan. Bagi saya seorang Raffi Ahmad itu luar biasa, ya kan. Makanya dia menikmati sekarang ini dengan kehidupannya itu karena memang mungkin buah yang dia pernah tanam gitu loh, ya kan. Sampai saya membuat sebuah lagu buat Raffi, buat Bella, buat anak-anak gitu kan. Saya ciptakan bareng sama Wizi sama Anka dengan judulnya Bintangku Masih Bersinar gitu loh. Ya, saking begitu saya appreciate sama mereka gitu loh. Ya, sayang tidak hanya ke Raffi, ke Bella, ke Dimas, ke yang lainnya gitu. Segitunya saya gitu loh. Jadi tidak ada antara jarak manajer dengan artis. Jadi ya kayak orang tua ke anak. Saya menerapkan itu. Sakitnya dia sakit di saya. Gitu. Itu sih. Segitunya saya gitu loh. Wow. Ini bener-bener kalau aku pernah nonton di vlognya Rans antara Mas Deddy dengan Raffi, dia bener-bener antara kakak dan adik atau orang tua dan anak aku lihat ya sampai itu agak ternyuh pas nonton di tahun lalu ya yang main tahun lalu ya. Mainnya Mas Deddy ya. Sampai gue bingung mau ngasih mereka kalau ada kata cinta yang lebih dari kata cinta, mungkin gue akan kasih buat mereka. Sampai itu Raffi bilang, gimana Mas? Udah sembuh apa gitu. Dia yang panik, yang apa ya? Mas Deddy waktu itu alasan akhirnya ngelepas Raffi di saat Raffi lagi sejaya-sejayanya di tahun 2009-2010 kalau nggak salah Mas Deddy udah ngelepas Raffi. Kenapa Mas?